Hai Ceceromet Kitchen, mau bikin 7 kue kering lebaran dengan satu adonan. Jadi ini satu adonan tapi kita bisa bikin 7 macam kue kering lebaran. Bahan-bahannya 750 gram margarin, saya pakai merek Blue Band. Kalian boleh menggantinya dengan butter. 2 saset susu bubuk, ini 50 gram kalau ditimbang. Saya kocok aja dengan kecepatan yang paling rendah selama 60 detik. Jadi sebentar aja ngocoknya. Masukkan kuning telur, 7 butir kuning telur, kuningnya aja, mohon maaf ini ada yang pecah kuningnya. Kita masukkan bertahap. Dikocok dengan kecepatan paling rendah selama beberapa detik aja. Masukin lagi. Jadi itu jangan sekaligus memasukkan kuning telurnya ya. Kalau sudah rata baru kita masukkan kuning telurnya. Ini sudah masuk semua kuning telur. Sudah cukup, matikan mixernya. Sekarang saya mau menambahkan 1 kg tepung terigu protein rendah merek Kunci Biru. Satu bungkus ini beratnya 1 kg, kita pakai semua. Ini yang paling rekomen untuk membuat kue kering lebaran. Tepung terigunya diayak dulu ya, sedikit demi sedikit kita masukin. Memang butuh kesabaran untuk mengayaknya. Sebaiknya memang diayak biar teksturnya lembut. Tambahkan tepung maizena 150 gram. Tepung maizena ini yang akan bikin kue kering kita lebih kres-kres gitu. Sekarang aduk menggunakan sendok kayu yang kuat karena makin lama adonan ini makin berat. Jadi pakai sendok kayu aja dulu. Lalu kita masukkan lagi tepung terigunya bertahap, bisa 4-5 tahap memasukkan tepung terigu. Ini tepung terigunya sudah saya masukin semua, aduk lagi. Ini sudah mulai berat ya, mau saya aduk menggunakan tangan sebentar aja. Tangan saya sudah bersih, saya udah cuci tangan. Diaduk sampai bisa digumpalkan seperti ini. Jumlah semua adonan ini mau saya timbang. Setelah ditimbang nanti kita bagi-baginya tuh lebih gampang ya. Oke, ini saya timbang aja beratnya 2100 gram atau 2 kilo lebih 100 gram. Saya mau bagi 7, saya ambil dulu adonannya untuk kastengel. Nah, ini satu bagian nih terdiri dari 300 gram. Ini belum ada gulanya ya adonan yang ini tuh, karena saya nggak suka kastengel yang ada gulanya. Sisanya saya bagi 6. Sebelum dibagi 6, saya tambahkan gula bubuk 200 gram. Yang tanpa gula itu cuma kastengel aja, jadi yang lainnya itu adonannya manis. Kalau kalian gak mau repot ya, masukin gulanya di awal tadi pada saat mengocok atau mengaduk-aduk adonan. Yang ini saya aduk-aduk dulu pakai tangan saya bersih. Adonannya sudah saya bagi 6, ini adonan yang manis ya, yang udah ada gulanya. Saya mau simpan di kulkas, biar adonannya itu tetap fresh, saya simpan di kulkas karena membentuknya itu kan cukup lama. Jadi satu bagian ini saya bungkus menggunakan plastik wrap dan saya simpan di kulkas. Oke, ini yang kastengel ya, jadi 7 bagian adonan. Yang kastengel tanpa gula, yang lainnya pakai gula. Yang pertama mau saya bikin itu nastar. Tiap adonannya saya cetak menggunakan setengah sendok makan. Ukuran sendok makan yang ini. Jadi tuh biar ukurannya nanti sama ya, masing-masing setengah sendok makan. Kalau nggak punya sendok seperti ini juga bisa dikira-kira aja, langsung dibulet-buletin. Isian nastarnya tentu aja kita pakai selai nanas. Ini selai nanasnya udah saya bulet-buletin biar videonya nggak kepanjangan. Oke, sekarang kita tipisin dulu adonan nastarnya, lalu kita masukkan selai nanas di tengahnya. Setelah itu ditutup lagi, ditekan-tekan sampai rapi dan dibulet-buletin seperti ini. Kita membentuknya satu-satu ya, membuat kue kering memang butuh waktu yang panjang, yang harus bersabar. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Dibulet-buletin sampai rapi.
Nastarnya udah dibentuk semua, saya pindahkan ke loyang. Loyangnya nggak perlu dioles margarin, nggak apa-apa, karena adonan udah banyak margarinnya, sisihkan. Kue kering yang kedua yaitu bola kacang coklat. Ini satu bagian adonan tadi saya campur dengan 50 gram kacang tanah. Ini kacang tanah yang udah dipanggang dan udah dicincang kasar ya. Di toko bahan kue banyak yang menjual kacang tanah seperti ini. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu saya pakai cetakan yang setengah sendok makan lagi biar ukurannya sama dengan nastar. Dicetak seperti itu. Nanti kita mau bikin bola-bola kacang yang kita salut dengan coklat. Ditekan-tekan, dibulat-bulatkan. Lanjutkan sampai semuanya habis. Ini gampang banget sih bikinnya, tapi memang butuh waktu ya membentuk satu-satu. Oke, ini sudah saya bulat-bulatkan semua. Saya pindahkan ke loyang. Saya pakai oven yang luas, jadi loyangnya ini juga gede banget, muat banyak. Ini adonan nastar kita taruh di sampingnya, sisihkan. 100 gram cornflakes. Cornflake yang biasa buat sarapan itu yang kita makan pakai susu ya. Saya haluskan dulu cornflake-nya, ditekan-tekan aja, nggak perlu sampai terlalu halus. Pokoknya cornflake-nya itu agak hancur gitu ya. Kita mau bikin kue kering yang ketiga, cornflake cookies. Satu bagian adonan ini saya pindahkan, lalu tambahkan setengah bagian cornflake. Jadi cuma 50 gram ya, diaduk-aduk sampai tercampur rata antara cornflake dengan adonan cookies. Kalau sudah tercampur rata, kita lakukan hal yang sama menggunakan setengah sendok makan untuk mencetak kuenya, kue kering lebaran ya, cornflake cookies. Nah ini udah hampir sama ya bentuknya semuanya. Setelah itu kita siapkan sisa cornflakes-nya. Dan bulatan-bulatan cornflake-nya itu kita tempelin aja ke remahan cornflake. Seperti ini ya, lakukan sampai habis. Nah ini udah dibalut dengan cornflake-nya tadi, agak ditekan jadi lebar, agak lebar sedikit gitu. Kita taruh aja di loyang, ditekan-tekan. Ini sudah saya taruh di loyang semuanya, seperti ini ya cornflake cookiesnya. Sekarang waktunya untuk kita panggang. Saya mau memanggangnya di oven yang besar. Saya menggunakan Milano Maxi Style Cookware by Diamante. Ini kompor keren banget, kompornya tuh gede, ada 5 burner dan stainless steel body. Milano Maxi Style ini ovennya luas banget, cocok buat kalian yang mau pakai buat usaha. Tapi buat kebutuhan rumah tangga juga bisa banget. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback 10% hingga 2 juta rupiah untuk setiap pembelian Milano Maxi Style by Diamante. Produk ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, link pembelian sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Masukkan adonan kue kering ke dalam oven yang sudah dipanaskan. Ini baru 3 macam cookies atau 3 macam kue kering, ada nastar, cornflake cookies, dan bola-bola kacang. Saya masukkan ke dalam oven, mau saya panggang dulu kuenya 15 menit dulu. Nastar itu harus dikeluarkan setelah 15 menit, jadi 15 menit di suhu 140 derajat Celcius aja. Tapi masing-masing oven berbeda, silakan sesuaikan ya. Oke, sudah 15 menit, yang mau saya keluarkan nastar dulu. Karena nastar memang harus dipanggang setengah mateng, setelah itu baru dioles dengan kuning telur. Sedangkan untuk bola-bola kacang dan cornflake cookies kita panggang lagi sampai mateng 15 menit lagi. Ini adonan nastarnya udah setengah mateng dan udah dingin. Siapkan 2 butir kuning telur. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Minyak goreng ini biar glossy ya, nanti permukaan nastarnya itu mengkilat. Kasih minyak goreng, aduk sampai tercampur rata. Kita olesi aja satu persatu nastarnya ini. Caranya memang seperti itu ya, dipanggang setengah mateng, setelah itu diolesi dengan kuning telur. Dan kalau mau lebih tebal olesan kuning telurnya, ulangi 2 kali sampai 3 kali. Tapi caranya didiamkan dulu sampai kering.
Nah, ini sudah kering, saya olesi lagi. Jadi nanti hasilnya tuh bagus, nastarnya mengkilat dan kuningnya bagus gitu. Oke, nastar sudah saya olesi kuning telur 2 kali. Kita panggang lagi sampai mateng 15 menit suhu 140 derajat Celcius. Cornflake, cookies, dan bola-bola kacangnya sudah mateng. Biarkan dingin. Ini bagus banget ya, matengnya pas, nggak kegosongan, nggak undercook juga. Biarkan dingin lalu masukkan ke dalam toples kedap udara. Nastar juga udah mateng, biarkan dingin. Setelah itu masukkan ke dalam toples kedap udara. 100 gram coklat, dark cooking coklat yang sudah dipotong-potong mau saya lelehkan. Taruh aja di air yang panas. Nyalakan apinya, aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Ini sudah meleleh, bagus banget seperti ini. Siapkan coklat meses, saya pakai 100 gram meses ceres yang milk coklat. Dan ini bola-bola kacangnya mau saya celupin ke coklat. Nah, kita celupin aja ke coklat seperti ini, mirip kayak kita nyelupin donat ya. Setelah itu tempelin di coklat mesesnya. Lakukan satu persatu sampai semuanya habis. Bola-bola kacangnya pas ya, cocok sama coklat itu. Ini imut, lucu banget, rasanya kacang coklat. Bola kacang coklat ini mau saya masukkan ke dalam toples kedap udara. Kue kering yang keempat kastengel, kita pindahkan aja adonan kastengel ke baskom, tambahkan 100 gram keju cheddar yang sudah diparut. Boleh kalian tambahkan keju edam biar enak ya. Ini tapi udah enak juga sih. Aduk-aduk sampai tercampur rata, tangan saya bersih. Dan saya mau tipisin adonan kastengelnya. Udah pasti kejunya kerasa banget ya, karena saya pakai 100 gram keju cheddar parut. Harusnya bawahnya itu dikasih taburan tepung terigu biar nggak lengket. Nah, seperti ini. Pindahkan lagi. Dan kita tipisin adonan kastengel ini. Untuk ketebalannya sekitar 1 cm. Saya pakai cetakan kastengel, kita tekan aja. Kalau nggak ada cetakan kastengel, kalian bisa memotongnya dengan pisau. Yang penting ukurannya sama. Dilepas-lepasin seperti ini. Ini adonan kastengel yang tanpa gula ya. Oke, sudah dibentuk semua, pindahkan ke loyang. Ini sudah saya pindahkan ke loyang. Sisa kuning telur kita olesi ya ke permukaan kastengel itu. Tadi kan kuning telurnya buat mengoles nastar, masih ada sisa. Ini cukup untuk kastengel. Setelah dioles kuning telur, kita kasih keju parut di atasnya. Untuk keju ini secukupnya sekitar 100 gram keju parut. Sudah saya kasih keju semua, sisihkan. Kue kering yang kelima, almond cookies. Ini adonannya saya tipisin, hampir sama kayak bikin kastengel tadi, adonannya ditipisin 1 cm. Untuk almond cookies ini saya nggak pakai cetakan, jadi kita potong-potong aja menggunakan pisau. Bentuk dan ukuran sesuaikan selera teman-teman aja. Ini saya potong bentuk kotak-kotak aja. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silakan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Oke, saya potong-potong bentuk kotak. Kalau mau lebih rapi, diukur pakai penggaris. Tapi ini saya potong-potong aja, caranya ditumpuk kayak gitu, jadi ukurannya bisa sama. Pindahkan adonan ini ke loyang. Loyangnya saya kasih baking mat ya, biar nggak lengket. 1 butir kuning telur,
mau saya campur dengan setengah sendok makan minyak goreng. Dan ini optional ya, sejumput aja kunyit bubuk. Karena saya nggak punya pewarna kuning, jadi saya pakai kunyit bubuk. Biar kuning telurnya lebih kuning untuk almond cookies ini. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kita olesin aja ke permukaan adonan almondnya. Ini belum ada almondnya ya, almondnya cuma di atasnya aja. Olesi dengan kuning telur. Kalau sudah dioles semua, saya mau kasih potongan almond. Ini saya adanya potongan almond yang panjang-panjang. Untuk almond itu bisa diganti dengan kacang mete, bisa diganti dengan kacang tanah, atau almond slice yang tipis-tipis itu. Pakai kacang kenari juga boleh. Oke, sudah saya bentuk semua almond cookiesnya. Kue kering yang keenam, putri salju. Ini adonannya saya keluarin dari kulkas tadi, udah didiamkan suhu ruang. Ditekan-tekan. Caranya juga sama kayak bikin almond cookies dan kayak bikin kastengel ya, ditipisin 1 cm. Biar nanti matangnya tuh rata sama. Nah, ini saya pakai cetakan kue putri salju yang bentuknya kayak bulan sabit gini. Kita cetak aja kue putri saljunya sampai selesai. Taruh di loyang, dipasang yang rapi. Dia nggak bakalan mengembang, jadi deket-deketan juga nggak masalah. Sekarang kita panggang selama kurang lebih 25 menit di suhu 150 derajat Celcius, pokoknya sampai mateng. Ini udah mateng, biarkan dingin, lalu masukkan kastengel dan almond cookies ke wadah kedap udara. Sedangkan untuk putri salju, kita mau panasin. Kita taruh di loyang aja dan kita panasin di oven kurang lebih 2 menit atau 3 menit 140 derajat Celcius, pokoknya sampai dia panas. Siapkan 100 gram icing sugar atau gula bubuk, gula donat. Nah, ini udah panas ya putri saljunya, baru kita tempel-tempelin ke gula donatnya itu. Jadi kuenya harus panas biar gula donatnya nempel. Kalau dingin dia nggak nempel. Sisihkan. Kue kering yang ketujuh, strawberry thumbprint cookies atau cookies strawberry. Dicetak juga menggunakan setengah sendok makan untuk ukuran adonannya per 1 biji cookiesnya ini. Ini sudah saya cetak semua. Sekarang ditekan-tekan, dibulatkan. Dibulatkan sampai rapi. Akhirnya nyampe juga ya di cookies yang ketujuh atau kue kering lebaran yang nomor 7. Ini sudah saya bulat-bulatkan. Putih telur dikocok secukupnya aja putih telurnya. Lalu kita celupkan adonan yang bulat ini ke putih telur. Siapkan 100 gram keju parut. Kita gulingkan adonan ini ke keju parut. Jadi ke putih telur dulu, baru kita gulingkan di keju parut. Satu persatu ya. Ini memang butuh kesabaran membentuk kue kering yang ketujuh, strawberry thumbprint cookies. Ini sudah digulingkan di keju. Sekarang kita tekan sedikit. Jadi agak pipih gitu, lalu taruh di loyang yang sudah dioles margarin. Loyangnya wajib dioles margarin karena ada putih telurnya nanti lengket. Kita beri lubang di tengahnya, cekungan ya bukan lubang, biar nanti kita bisa memasukkan selai stroberi di tengah cekungannya itu. Pakai ujung jari jempol aja seperti ini. Dipanggang setengah mateng 140 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, ini sudah setengah mateng ya cookiesnya. Siapkan selai stroberi. Sudah saya masukkan ke dalam piping bag. Lalu semprotkan selai stroberi ini di tengahnya seperti ini. Tuh, cantik banget ya. Kue kering lebaran yang ketujuh. Satu persatu sampai semuanya keisi. Kita balikin ke oven 10 menit 140 derajat Celcius. Strawberry thumbprint cookiesnya sudah mateng, sisihkan.
Halo Ceceromet Kitchen sekarang sudah mengeluarkan 3 buku resep terbitan dari Gramedia Pustaka Utama. Ada masakan favorit sejuta umat ala warung Padang, sambal dan lauk pedas nampol, dan bongkar rahasia resep makanan viral. 3 buku resep Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Siapkan cooling rack. Saya pindahkan ini cornflake cookiesnya, dipasang yang rapi. Putri salju, bola-bola kacang coklat, taruh di sebelahnya putri salju biar kontras warnanya. Nastar, disusun aja. Kastengel, ini cooling racknya memang harus gede ya biar nampung semua. Strawberry tamarind cookies. Dan terakhir almond cookiesnya. 7 macam kue kering lebaran sudah siap untuk disajikan. Kalian bisa simpan ini di wadah kedap udara. Masing-masing porsi ini beratnya 360 sampai 450 gram. Jadi bisa kita simpan di wadah kue kering yang ukuran setengah kilo itu. Saya cobain cornflake cookies. Kerasa banget cornflake-nya, dan ini tuh gampang hancur ya, renyah. Ini putri salju cantik banget. Saya cobain. Pastinya putri salju ini manis dan empuk juga. Bola-bola kacang coklat ini kesukaan anak saya. Anak kecil biasanya suka yang kayak gini. Manis, rasa coklat, rasa kacang. Nah, ini favorit semua orang ya, nastar. Tuh kelihatan glossy banget nastarnya. Kita buka. Matengnya bagus. Rasanya tuh enak karena ada selai nanasnya. Dan ini favorit saya, kastengel. Dia nggak manis sama sekali, asin, kejunya terasa banget, gurih. Strawberry tamarind-nya juga cantik tuh ya. Cute banget. Selai stroberinya molor. Adonannya memang juara sih ini. Pas banget manisnya, gurihnya. Dan yang terakhir ini almond cookies. Kue kering dengan almond di atasnya. Ini pastinya enak banget rasa kacang almond. Simpan semua kue kering lebaran ini di wadah yang kedap udara. Dia tahan di suhu ruang selama 2 bulan. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. Bye.